Al-Aziz adalah nama Allah yang ke-9. Yang pertama kan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Al-Aziz, Al-Aziz. Apa artinya Al-Aziz? Kalau kita beriman dengan Allah yang namanya Al-Aziz, bagaimana sifat itu? Al-Aziz adalah nama Allah yang ke-9 di dalam Al-Quran. Nama Al-Aziz ini banyak disebut, banyak sekali kita baca dalam Al-Quran. Al-Aziz mengandung 3 kumpulan makna. Apabila terhimpun 3 perkara itu, maka disebutlah Al-Aziz. Jadi yang bernama Al-Aziz ini ada yang melekat pada diri dia 3 macam. Pertama, dia yang sangat tinggi kehormatannya dan tidak tertandingi serta tidak tergagari. Itu Allah yang bernama Al-Aziz. Maha tinggi kehormatannya, tidak tertandingi dan tidak terkalahkan. Kedua, Al-Aziz ini dia yang sangat berhajat semua makhluk. Semua makhluk berhajat kepada Allah Tuhan yang bernama Al-Aziz ini. Tuhan satu lah, cuma namanya banyak. Berhajat semua makhluk kepadanya. Maksudnya semua makhluknya, khususnya manusia. Walaupun sekejap mata tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa lepas. Bangun hidup, dia hidup, kita bisa lepas dari itu. Nyamuk kita ini pun kan diberikan Tuhan dan tidak pun dari Tuhan. Tidak pun dari Tuhan. Kalau nyamuk betul, ya habis. Tidak terus dari Tuhan. Ini bisa dirasakan, tapi tidak bisa diempiriskan, tidak bisa dirasionalkan. Di perbandingan bisa, tapi maksudnya Allah tadi perbandingan. Macam matahari dan lepas dari cahayanya lah. Risiko. Lampu ini lepas dari mesin di pasar. Kedua, yang sangat berhajat semua makhluk kepadanya. Maksudnya semua makhluk, khususnya manusia, walaupun sekejap mata tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah dia ini tidak bisa berjalan. Semuanya pasti memerlukannya. Betapapun manusia itu menjadi kaya, duit banyak, dan menjadi orang yang sangat alim dan berkuasa tinggi pangkatnya, tetaplah ia disebut orang yang berhajat kepada Allah Subhanahu. Ini yang tidak bisa lepas. Ketiga, sifat yang ketiga, dia yang tidak bisa dicapai oleh makhluknya. Dilihat tidak bisa, diraba tidak bisa, dilakukan. Dengan pengertian mustahil manusia bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan panca indera. Kalau yang dilihat itu bukan Tuhan, namun makhluk. Dan mustahil bisa merasakan zatnya di lambung. Maka dari 3 makna itulah terhimpun makna Asmaul Husna Al-Aziz. Dan dari sini Al-Aziz bisa diartikan dengan yang mulia. Itu yang mulia. Al-Karam juga Al-Mulia. Al ini 3 sifat yang melekat
Berkata Imam Al-Junaid, Junaid Al-Baghdadi, dia ini orang sufi. Di Indonesia ini pada umumnya orang banyak tasawufnya ikut Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Itu adalah yang ditulis di Jawa yang Bandung. Itu banyak yang mengikuti tasawufnya tasawuf akhlak. Pada umumnya ada sunnah wal jamaah itu kalau tasawufnya adalah ikut Junaid Al-Baghdadi dan Al-Ghazali. Kalau fikihnya salah satu mazhab yang empat, Syafi'iyah, Hanafi, Maliki dan Hambali. Kemudian tauhidnya dalam sunnah wal jamaah pada umumnya ikut konsepnya Al-Asy'ari wal Maturidi. Berkenaan dengan masalah ini seseorang tidak akan bisa sampai kepada Allah kalau memang ada istilah wasil. Wasil itu orang yang sampai, atau orang yang sampai kepada Allah itu cuma majazi, tidak hakiki. Sebenarnya seorang jiwa pun tidak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh yang ada di tubuh kita tidak akan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih lanjut lagi Imam Al-Junaid berkata, ma'arafallahu bil haqiqati siwa Allah yang azza wa jalla. Artinya sebenarnya tidak ada yang bisa mengenali zat Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan Allah SWT. Jadi sudah kelakar, kecuali diperkenalkan oleh Tuhan yang diberi petunjuk, diperkenalkan oleh Tuhan. Kalau orang sufi itu ada untuk arif berarti dia orang yang kenal Tuhan dengan anugerah Tuhan. Cuma kita wajib berusaha. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada malaikat Jibril, "Hal maka wafala Jibril, inni baini wa bainahu sam'ina ijaban min nuri." Artinya, pernahkah engkau, kata Nabi, nanya ke malaikat, pernah engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Malaikat Jibril menjawab, jangankan melihat, antara aku saja dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ada 70 hijab dinding. Ada 70 hijab atau dinding dari nur. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Kala Nabi Musa alaihissalam selesai bermunajat kepada Allah di bukit atau di gunung Tursina. Dalam munajat itu Nabi Musa menemukan kelezatan yang luar biasa, tidak tertandingkan. Sesudah ini Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa melihat Allah. Nabi Musa berkata, wahai Tuhanku, perlihatkan kepadaku akan engkau, perlihatkan kepadaku agar aku bisa memandang padamu. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Musa, ini melalui wahyu, engkau tidak akan bisa melihatku. Tengoklah gunung, yaitu gunung Jubair. Jika tetap ia pada tempatnya ketika aku bertajalli itu menampakkan. Maka ada harapan engkau bisa melihatku. Kalau tak gunung, itu perintah Tuhan dalam di Bukit Tursina. Manakala Allah Subhanahu wa ta'ala bertajalli kepada gunung Jubair itu, maka pecahlah gunung itu dan terbang. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam bersyukur besar, sebesar apakah Allah Subhanahu wa ta'ala bertajalli atau membuka hijab menampakkan nur zatnya. Kata ulama tafsir, Allah membuka hijab itu cuma sebesar lubang jarum. Sebesar lubang jarum.
bagian dan 3 bagian terbang di kota Mekah, dan juga 3 bagian gugur di kota Madinah. Itu perlu teliti. Maksud-maksud perlu teliti. Ini di dalam ini para ulama menyatakan begitu. 3 penjahat yang gugur di kota Mekah, yang pertama menjadi Jabal Nur. Ada Jabal Nur di Mekah. Ya, Anda sudah pernah ke Jabal Nur. Kedua menjadi Jabal Nur. Ketiga menjadi Jabal Zubair. Adapun yang gugur di kota Madinah juga menjadi gunung-gunung. Jadi bukit-bukit yang pertama menjadi Jabal Uhud. Ada Jabal Uhud. Kalau orang pergi haji itu di ziarah. Yang kedua menjadi Jabal Warqan, dan yang ketiga menjadi Jabal Marwa. Itu gunung di Madinah. Gunung-gunung penjahat dari Jabal Zubair ini adalah merupakan gunung-gunung surga. Para ulama kata para ahli suluk itu orang yang rajin beribadah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Ada 2 cara untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengenal Tuhan? Awak cuma Tuhan, nak kenal dengan Tuhan. Bagaimana mengenal itu? Jadi kata ulama suluk, ahli suluk, pertama mengenali zatnya, kedua mengenali Allah melalui asma-Nya, yang ketiga melalui sifat dan perbuatannya. Itu sudah kita pelajari mengenai Allah pada perbuatannya, pada sifatnya. Dengan melalui asma Allah Subhanahu wa taala, perbuatan dan sifatnya, kita bisa mengenai Allah Subhanahu wa taala atau asma-Nya. Itulah yang kita pelajari adalah Asmaul Husna. Mengenali Allah Subhanahu wa taala, asma-Nya, sifatnya atau perbuatannya. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, malaikat cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga nabi yang lain. Karena Rasulullah sallallahu adalah wasilatul uzma. Wasilatul uzma itu penghubung yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhubungan dengan Nabi Muhammad itu, selawat itu adalah wasilah. Gimana cara berhubungan dengan Allah, dengan wasilah adalah dengan salat. Itu yang muktabarat ketemu dengan dalam Quran dibaca. Kemudian dalam doa kita sudah azan ada ya. Ini macam-macam orang itu berwasilah dengan Tuhan itu. Ada lewat jin, ada lewat jin. Jadi lebih senang dengan wasilah, dengan salawat. Ada juga dengan guru dia. Guru mereka dia. Katanya guru itu bisa mendidik atau ini. Tapi saya agak ragu. Belum mampu itu. Ada pun Allah wa illa pun Allah pun aman Allah. Jadi kalau satu Allah kalau tidak terjadi satu Allah jadi satu orang yang satu Allah, kalau dia akan mendidik kamu kepada Allah. Ada dasar itu. Kalau saya lebih senang dengan salawat. Kalau malaikat sama yang itu bukan dia Allah, dia berhadapan bahayu, nakal, hidup dia sama dia sama berwasilah kepada Syekh Muhammad